Saudara semua dimanapun saudara berada, beta sangat yakin bahwa ketong semua ada sebagaimana ada hari ini, itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan mari ketong lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam ketong punya hidup ini dan menatap masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Ada hal-hal yang bisa kita kerjakan dan lakukan dengan hanya mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan itu kita akan melihat dengan sudut pandang Tuhan melihat, dan kita akan mengucap syukur untuk apa yang sudah terjadi dan apa yang akan kita alami di depan. Kita meletakkannya di dalam kasih sayang dan anugerah Tuhan. Nah, saudaraku, kita hidup itu selalu melewati krisis demi krisis. Kita hidup, kita selalu melewati berbagai pergumulan demi pergumulan. Tidak ada jalan hidup kita yang selalu lancar, selalu baik. Tidak, kita akan selalu mengalami berbagai-bagai tantangan dan persoalan di dalam hidup. Saudara, mari kita lihat apa aja yang bisa menjadi krisis, menjadi kesulitan di dalam hidup kita. Bukankah seringkali kesulitan ekonomi, ketakutan kehabisan uang sebelum waktunya, mungkin juga krisis pribadi yang kita tidak mengerti bagaimana dapat menemukan jalan keluar, atau ada berbagai tragedi, kegagalan yang terlalu berat untuk kita tanggung. Itu semua bagian dalam hidup yang kita alami, dan selalu ada space, ada waktu, detik di mana kita mengalami beberapa hal yang tadi saya sebutkan itu di dalam bagian-bagian hidup kita. Saudara, sebelum kita terpuruk di bawah beban ketakutan yang menumpuk, sebaiknya kita simak kehidupan seorang wanita. Saya pernah membaca bukunya. Wanita ini yang luar biasa sekali. Ia hidup menanggung kesedihan dan penderitaan serta sakit hati yang luar biasa, tetapi dia melakukannya, dia melewatinya dengan ketabahan. Saudara tahu Corrie ten Boom? Corrie ten Boom harus menjalani kehidupan seperti di neraka saat ia dimasukkan dan tinggal di kamp konsentrasi Nazi. Sebuah tempat tanpa harapan bagi kebanyakan orang. Namun Corrie ten Boom dapat bertahan untuk menceritakan imannya yang tidak goyah dan pengharapannya yang teguh kepada Allah. Ia telah melihat wajah si jahat. Ia menyaksikan berbagai tindakan paling tidak manusiawi yang dilakukan manusia kepada sesamanya. Dan ketika keluar dari kamp konsentrasi itu, ia berkata, "Jika Anda melihat dunia ini, Anda akan sedih. Jika Anda melihat ke dalam diri Anda akan tertekan. Jika Anda memandang Kristus, Anda akan tenang." Saudara, kemana saudara dan saya mengarahkan pandangan kita? Apakah kita memusatkan perhatian pada dunia dan bahaya di dalamnya? Apakah kita sedang memandang diri kita dan berharap mendapat jawaban bagi diri sendiri? Atau apakah kita sedang memandang Tuhan Yesus Sang Pencipta dan Penyempurna iman kita? Nah, Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 berkata, "Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan telah memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah." Nah, saudara, apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 itu sebenarnya sebuah ajakan. Marilah kita berlomba di dalam hidup ini, berlomba dalam menjalani kehidupan ini dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Berlomba dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, dalam dunia yang serba tidak pasti ini, kita harus memandang Tuhan Yesus. Di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di dalam dunia yang penuh dengan berbagai-bagai persoalan, kita harus
memandang kehidupan kita hari ini dan masa depan kita dengan hanya tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Perhatikan itu, saudara. Tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolong kita, Tuhan bantu kita, Tuhan berbelas kasihan kepada kita untuk melihat hidup dan kehidupan kita hari ini dan masa depan dengan tetap memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan itu tuh, saudaraku, memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, letakkan hidup, letakkan pandangan kita, letakkan iman kita kepada Tuhan. Dan biarlah pengharapan, kasih dan sukacita itu tetap tertuju kepadanya. Tuhan menolong kita, Tuhan membantu kita, Tuhan menyertai kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.